Hadir dalam berbagai platform yang dapat dinikmati dengan mudah dan murah serta dapat dijangkau dari manapun. Solo Pos terbit dan tayang dalam format media cetak, media online, penyiaran radio, dan video. Bermula dari koran, Solo Pos mengembangkan produk media dan bertransformasi melalui siaran radio Solo Pos FM, video streaming melalui platform YouTube, media online solopos.com, serta konten premium Espos Plus. Solo Pos terus melakukan inovasi dan pembaruan sebagai bentuk perwujudan tekad menjadi penyaji informasi yang utama dan terpercaya. Solo Pos, media informasi multi-platform. Halo Sobat Espos, gimana kabarnya hari ini? Senang sekali kali ini saya Ika Wibowo bisa menemani Sobat Espos semuanya di talk show spesial. Ini dalam rangka World Lung Day 2022 ya. Dan Hari Paru Sedunia atau World Lung Day ini seperti kita tahu diperingati setiap tanggal 25 September. Dan untuk tahun ini ada satu tema yang menarik, yakni Lung Health for All atau kesehatan paru untuk semua. Kita juga tahu bahwa penyakit paru ini jadi perhatian tersendiri, terutama pada masa pandemi, kemudian sampai sekarang juga sebenarnya semakin kesini penyakit paru ini harus gimana ya? Harus kita antisipasi, harus jadi bagian dari gaya hidup juga karena mempengaruhi yang namanya produktivitas kita gitu ya dok. Dan untuk Sobat Solo Pos ini juga kami hadirkan sedikit ya, mungkin kita spill sedikit, ada juga data dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia yang mencatat tidak kurang dari 10 juta kasus TBC ini terjadi setiap tahunnya dan sekitar 1,8 dari jumlah tersebut ternyata meninggal dunia. Ini mengapa kesehatan paru ini menjadi penting buat kita dan penting untuk ibaratnya tuh kita perhatikan biar kita nggak terkena varian dari penyakit atau ragam dari penyakit paru ini. Dan untuk Sobat Espos yang saat ini juga menyaksikan kami di YouTube channelnya Espos Live, Sobat Solopos juga bisa saksikan kami di Facebook solopos.com ya. Baik, kami akan ajak langsung Sobat Espos untuk menyapa narasumber kita yang sore hari ini juga sudah ada di sebelah kiri saya. Beliau adalah Dr. Brigita Devi Anindita Hapsari, spesialis paru, dokter spesialis paru dari RSUNS. Dr. Brigita, selamat sore. Selamat sore semuanya. Apa kabar dok? Luar biasa baik. Sehat ya? Ya, sehat Mbak Ika. Dokter, kalau bicara tentang kesehatan paru, ini kan bisa dibilang organ yang lumayan sensitif ya. Sensitif, betul, ya? betul. Maka dari itu banyak beberapa penyakit paru kayak misalnya ada infeksi saluran pernafasan, ada semacam kasus penyakit asma, kanker paru dan sebagainya gitu yang sampai sekarang juga mungkin gak hanya orang tua aja ya, tapi kayak generasi muda sekarang juga banyak yang sudah mulai terkena penyakit itu ya. Tapi sebelum kita ke sana nih, dokter bisa diinformasikan dulu nggak, dokter? Untuk kebetulan kan ini sore hari ini kita juga lagi membahas mengenai kesehatan paru ya. Dokter sendiri, Dokter Brigita ini kalau di RSUNS prakteknya di setiap hari apa, jam berapa, biar Sobat Espos yang mau konsultasi ketika ada permasalahan penyakit paru nih bisa langsung datang. Ya, terima kasih Mbak Ika. Saya Dokter Brigita Devi Anindita Hapsari. Panggilannya Dokter Brigita. Saya seorang dokter spesialis paru. Kebetulan saya di divisi intervensi dan gawat napas di bagian paru ya, di Rumah Sakit UNS. Untuk prakteknya saya setiap pagi, Rabu sampai hari Jumat jam 8 sampai jam 1 siang ya. Bisa dijumpai di poliklinik paru reguler maupun poliklinik paru eksekutif. Jadi kita punya dua macam poli ya, kalau di RSUNS bisa dijumpai. Pasti ketemu kalau di sana karena pasti setiap hari ada begitu ya. Rabu dan Jumat ya? Rabu sampai Jumat. Rabu sampai Jumat. Iya. Sekilas tentang RSUNS dong, bisa spill untuk Sobat Espos semuanya nih.
RSUNS sendiri terletak di Jalan Ayani 200 ya. Jadi di pinggir jalan besar ya dia letaknya. Rumah sakitnya cukup besar dan cukup lengkap sebenarnya untuk fasilitasnya, terutama untuk pelayanan parunya. Kita punya alat-alat yang istilahnya itu terbaru, canggih, lengkap, tidak kalah dengan rumah sakit yang lain. Jadi pemeriksaan paru yang paling sederhana misalnya seperti spirometri, kemudian pemeriksaan APE, alat arus puncak ekspirasi, maupun pemeriksaan yang kiranya cukup canggih, misalnya bronkoskopi untuk teropong saluran napas, kemudian pemeriksaan DLCO ya, diffuse lung CO karbon monoksida itu di Solo cuma satu ya, di rumah sakit UNS saja ya yang bisa beroperasi untuk saat ini ya. Mungkin nanti rumah sakit lain ada, tapi untuk saat ini yang bisa beroperasi cuma di rumah sakit UNS begitu. Oke, nggak jauh juga dari Solo Pos ya? Iya, dekat. Dekat banget, Sobat Espos yang mungkin juga ada keluhan, sebenarnya nggak hanya seputar penyakit paru aja ya, dokter ya, tapi ketika ada keluhan mungkin tentang kesehatan langsung aja ke RSUNS. Oke, dokter, kita langsung aja ke tema kita. Ini kan memang dalam rangka World Lung Day ya, 2022 ya, 2022. Paru sehat untuk semua atau lung health for all. Kalau bicara tentang penyakit paru nih dok, yang selama ini mungkin yang sempat dokter Brigita tangani gitu kalau di Solo atau yang udah datang ke RSUNS seputar apa nih dok? Ya kalau pasien paru di Solo sebenarnya cukup beragam ya. Dari penyakit paru itu kan dibagi sebenarnya, penyakit paru yang menular dan tidak menular. Jadi kan ibaratnya orang tuh kalau penyakit paru tuh semuanya menular. Jadi takut kadang-kadang untuk kunjungan ke poli paru, padahal tidak mesti. Nah, penyakit paru menular ya seperti tadi sudah dibahas Mbak Ika ya sedikit, itu TBC ya. Itu memang PR-nya itu masih cukup berat di Indonesia, terutama kita ranking 3 di dunia. Ya itu bukan hal yang membanggakan ya, untuk ranking 3 terbanyak untuk TBC sendiri. Nah kemudian untuk di Solo sendiri juga pasien TBC ini juga masih banyak. Jadi memang memerlukan kerjasama. Jadi dari pihak rumah sakit, pihak puskesmas itu harus tracing, kira-kira bukan tracing tapi pelacakan untuk pasien-pasien untuk TBC. Pelacakan, pengawasan pengobatan seperti itu. Kemudian untuk pasien paru yang lain itu selain TBC juga ada pasien asma, itu juga jumlahnya cukup banyak, terutama yang usia muda itu banyak. Kemudian pasien PPOK, kanker paru itu juga banyak ya. Jadi di Solo ini memang kasusnya juga sudah beragam begitu Mbak Ika. Oke, jadi nggak cuman soal TBC aja, ternyata juga sudah mulai banyak ya. Kalau nggak segera dapat penanganan ya ini mengganggu produktivitas juga ya. Oh jelas. Dok ya. Oke. Dokter, kita juga pengen tahu nih yang menyebabkan ya sebenarnya yang menyebabkan penyakit paru ini sendiri lebih ke apa sih dok? Nah tadi penyakit paru sendiri kan ada yang menular dan yang tidak menular. Yang menular itu sebagian besar karena bakteri ya, bakteri virus ya seperti kemarin heboh COVID ya. Nah, itu kan karena virus COVID tadi ya, disebabkan karena virus atau influenza. Influenza kan juga virus, itu juga menyerang paru-paru. Kemudian pneumonia itu juga penyakit paru yang disebabkan karena bisa bakteri, virus, jamur, parasit itu bisa menyebabkan pneumonia. Pneumonia itu peradangan pada parenkim paru ya, bagian dalam parunya. Kemudian kalau asma sendiri sebabnya macam-macam, bisa karena dia keturunan genetik ya, misalnya orang tuanya asma, terus tiba-tiba terus anaknya juga kena asma, itu hal yang biasa gitu. Terus karena kelelahan atau olahraga atau exercise berlebihan itu juga bisa menyebabkan asma, tapi pada orang-orang tertentu. Kemudian akibat kerja ya, misalnya pekerjaannya apa? Di industri tekstil misalnya, dia pemintal kain, atau misalnya tukang sablon, nah itu juga bisa terkena penyakit paru. Tapi tidak langsung instan, biasanya perlu proses beberapa tahun. Nah itu beberapa tahun nanti dia akan merasa kesesek, kemudian ada batuk, bisa jadi batuk darah ya, bisa kena parunya. Kemudian juga pada perokok, nah ini jangan lupa, ya, disebabkan karena rokok ini yang paling banyak nih yang menyebabkan penyakit paru. Jadi rokoknya nggak cuma menyebabkan penyakit paru pada si penderita atau si perokoknya, tapi juga lingkungannya, misalnya satu lingkungan kerja ada yang merokok, atau satu keluarga ada yang merokok, tuh belum tentu si perokok yang kena. Bisa jadi orang tuanya, atau istrinya, atau anaknya yang kena penyakit paru. Begitu Mbak Ika. Oke, termasuk berarti salah satunya gaya hidup ya. Iya, gaya hidup. Gaya hidup. Aduh, berarti yang mesti kita juga jadikan pembelajaran di sini bahwa
khususnya untuk para perokok juga ya, Ya. yang nanti kena itu bukan yang aktif aja gitu ya, Iya, Dok? betul. Ternyata yang pasif juga bisa menerima imbasnya. Ya, jadi kan ini sesuai temanya ya, tema untuk World Lung Day 2022 ini kan paru sehat, tidak hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua. Jadi untuk lingkungan sekitar juga. Ketika kita sakit paru-paru, siapa tahu kita menularkan ke yang lain juga kena. Kalau paru kita sehat, lingkungan sekitar juga pasti sehat gitu. Oke, dokter, tadi juga sempat sebenarnya dokter sampaikan juga, kita bahas gitu, bahwa semakin kesini tuh penyakit paru ini nggak hanya diderita oleh mereka yang mungkin secara usia orang tua gitu ya, atau dewasa, tapi ternyata anak-anak muda, anak-anak pun juga gitu ya. Betul. Semakin kesini, kalau mungkin di Solo Raya, dokter gambarannya gimana? Apakah juga sudah mulai banyak nih anak-anak muda yang terkena gitu, atau anak-anak justru? Ya, jadi sebenarnya kalau pasien anak tetap ke spesialis anak ya Mbak Ika, kurang dari 18 tahun, memang itu kompetensi dari dokter spesialis anak, tetapi tidak jarang juga sempat periksa ke bagian paru ya untuk rujukannya. Sebenarnya kalau penyakit paru menyerang anak-anak atau dewasa muda itu sebenarnya sudah lama, cuman mungkin tidak terlalu terekspos. Tapi kan karena kemarin ada COVID, itu kan dia menyerang segala usia, dia tidak peduli mau yang tua, yang muda apa, semua kena. Jadi yang misalnya tadinya punya komorbid, ada asma atau ada penyakit paru sebelumnya, jadi terangkat istilahnya, tadinya asmanya tidak jarang kambuh nih, dia nggak berobat, masih muda, terus dia kena COVID, berapa minggu, 2 minggu sembuh, tapi ada gejala sisa. Nah, asmanya jadi lebih sering kambuh, seperti itu, jadi dia lebih sering mengunjungi fasilitas kesehatan. Jadi karena itu kemungkinan, ini ada banyak pasien dewasa muda datang ke rumah sakit, mungkin karena gejala sisa tadi, gitu. Tadinya sebenarnya sudah ada, tapi mungkin untuk rutinitas pengobatannya jelas lebih jarang dibandingkan dengan yang orang tua atau yang apa ya istilahnya lansia, yang dewasa muda masih lebih ini. Nah kalau anak-anak tuh biasanya rata-rata itu lebih mudah terpapar. Jadi tadi ya seperti tadi, misalnya dalam satu rumah ayahnya perokok nih. Nah dia perokoknya cuma di lingkungan kerja, di rumah nggak pernah ngerokok. Tapi begitu dia pulang, belum ganti baju, belum mandi, belum keramas, terus gendong-gendong anaknya. Iya. Kita kadang nggak kepikiran sampai situ. Iya, itu namanya third hand smoker. Nah, Mbak Ika. Jadi ada first hand smoker itu adalah si perokok aktif sendiri. Terus second hand smoker itu adalah ketika dalam satu lingkungan, satu perokok dan dalam satu lingkungan tuh ada di satu ruang yang sama tuh second hand. Tapi yang third hand tadi itu di satu lingkungan, terus dia pulang ke rumah, tidak langsung bersentuhan, tapi kontaknya itu belum mandi, belum keramas, ya itu disebut third hand smoker. Dan itu pada anak-anak cukup berbahaya, jadi bisa timbul infeksi paru, kadang-kadang ada pneumonia, seperti itu. Jadi anaknya sesek, butuh diuap, butuh dirawat kadang-kadang, butuh antibiotik. Nah makanya kalau misalnya merokok, ya sebaiknya kan dihentikan. Tapi misal belum bisa dihentikan, ya pelan-pelan dihentikan. Ketika mau pulang ya harus ganti baju dulu, keramas dulu kalau mau ketemu anaknya, begitu. Mengkhawatirkan itu ternyata ya. Nggak cuman berhenti sampai udahlah di kantor ngerokok, pulang berarti udah nggak bawa apa-apa, nggak bisa ya. Betul, karena rata-rata pasien juga mesti enggak kok, suami saya ngerokoknya cuma di kantor. Nah, itu yang suka keliru persepsinya begitu, nggak bisa itu ya. Dan kadang situasi di rumah itu kayak juga mendukung ya Dok, kayak udah capek dan sebagainya, malas ganti baju, malas bersih-bersih, habis itu anaknya mendekat misalnya. Langsung digendong, langsung cium-cium anaknya, sudahlah itu ya. Padahal udah bawa semuanya tadi dari luar. Bener ya. Oke, dokter, tapi kalau di RS-UNS nih, pengobatan untuk paru, itu seperti apa? Pengobatan untuk paru. Ya, kan kita ada poliklinik, ada rawat inap, ada ruang intensif juga untuk paru sendiri ya. Untuk poliklinik seperti biasa, untuk pasien dengan kondisi yang stabil ya. Jadi misalnya pasien asma atau pasien PPOK atau pasien yang lain misalnya dengan kelainan paru seperti TBC, tapi yang kondisinya stabil bisa rawat jalan. Bisa datang langsung ke pendaftaran, nanti diperiksa langsung oleh dokter spesialis paru di situ. Kalau perlu kita lakukan pemeriksaan penunjang ya di sana. Jadi misalnya ada perlu spirometri seperti tadi DLCO, atau mungkin dilakukan 6-minute walking test. Jadi kita suruh jalan pasiennya. Kira-kira bisa berapa menit sih pasien paru itu bisa. Saya pasien pada perokok berat itu kan kadang keluhannya, wah saya ngos-ngosan dok, jalan dari parkiran sampai poli aja udah ngos-ngosan. Nanti suruh istirahat dulu, terus kita tes, bener nggak sih bapak ini berapa menit kira-kira bisanya gitu kan. Kalau misalnya harusnya 6 menit itu lebih dari 30 meter, tapi pada pasien paru yang berat biasanya kurang dari itu. Makanya kita cek,
kita kasih obat, nanti 6 bulan kita cek lagi, oh Oke. naik atau enggak, kira-kira seperti itu. Nah kalau rawat inapnya kita pisahkan yang infeksius dan tidak. Yang tidak ya tadi misalnya pasien asma, ada serangan, terus butuh perawatan, oksigenasi seperti itu. Kalau yang infeksius ya, yang TBC tadi, TBC atau mungkin COVID ya, COVID kita punya ruangan sendiri, punya jalur sendiri kita dari IGD langsung terintegrasi ke ruang COVID. Jadi nggak campur sama pasien yang lain, jadi nggak usah takut ya. Kemudian untuk ruang intensif kita juga dipisahkan, yang infeksius itu sendiri, tidak dicampur dengan pasien yang umum, karena kebetulan kalau di rumah sakit UNS ini kita punya ruang untuk intensif untuk bagian paru. Jadi memang pasien-pasien paru yang sekiranya itu menularkan bisa ditaruh di situ. Jadi tidak perlu khawatir tidak dapat ruangan. Dan juga fasilitasnya untuk oksigenasi yang alat-alatnya yang intensif seperti ventilator, kemudian high flow nasal kanul, kita ada semua seperti itu. Oke, lengkap pokoknya Lengkap, ya, jangan khawatir langsung ke RS UNS Ya, aja. betul. Tapi ketika gejala seperti apa sih kita harus membawa mungkin keluarga atau teman kita yang dia punya kayak ya mungkin gejala paru ya. Ya. Ada standar tertentu nggak? Ketika udah seperti ini memang harus diperiksa ke dokter atau ke rumah sakit gitu. Ya, jadi itu tergantung ya. Jadi beda-beda. Nggak bisa disamakan ya. Kalau orang sudah punya penyakit paru sebelumnya, misalnya dia sudah terbiasa dengan pemberian obat inhaler, ya dilihat gejala hariannya itu apakah berubah. Tadinya misalnya sesaknya itu kalau cuman beraktivitas berat, misalnya habis masak, ngepel tuh sesak. Nah, saat ini pasiennya cuman duduk, cuman nonton TV aja udah sesek, ya itu berarti ada perubahan. Ada perubahan yang memerlukan terapi tambahan. Nah, itu misalnya seseknya bertambah terus ya, mau tidak mau dibawa. Tapi kalau pasien baru yang belum pernah ada sakit paru-paru, biasanya kita standarnya lebih tinggi sih. Mungkin untuk pola napasnya dia cepat, dalam 1 menit itu lebih dari 30 kali, seperti itu. Kemudian ada bantuan otot-otot bantu napas, misalnya di bagian leher sini itu ada cekungan di situ, kerasa oh napasnya sampai dalam banget ya, sampai ada cekung. Nah itu bolehlah kita bawa. Terus kebiruan di ujung-ujung jari, nah itu dilihat. Nah itu kemungkinan itu kurang oksigen ya, kukunya tuh dilihat. Nah kalau pasien di rumah sakit nggak boleh pakai kutek, kita nggak bisa observasi ya. Kalau pakai kutek warnanya pink kan ya susah juga. Kemudian batuk darah itu juga suatu kegawatan ya. Jadi misalnya pasien batuk darah, terus belum pernah sebelumnya, apalagi batuk darahnya jumlahnya cukup banyak ya. Biasanya kita patokannya pakai gelas. 1 gelas belimbing itu kan paling orang pasti punya ya di rumah ya. Berapa? Setengah atau 1/4 atau 1 gelas bahkan ada, harus langsung dibawa ke rumah sakit. Dan penurunan kesadaran biasanya karena oksigenasinya lambat, tidak segera ditolong, dia tidak sadar. Nah itu harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat, begitu. Oke, aduh saya di sini langsung mulai lihat-lihat nih. Lihat-lihat mulai was-was gitu. Tapi nggak ada salahnya juga ya ketika kita ngerasa kayak ada perubahan walaupun itu sedikit langsung periksa gitu ya, Dok, atau gimana? Iya, tapi nggak harus langsung ke IGD. Kalau misalnya cuman batuk, biasanya batuk putumnya dahaknya putih terus jadi kuning terus langsung ke IGD, nggak bisa. Jadi kalau ke IGD memang ya harus gawat darurat kayak batuk darah tadi. Tapi kalau ke poliklinik misalnya ke Vaskes 1 atau rujukan ya boleh, nggak masalah misalnya. Karena kalau ketahuan lebih cepat itu akan lebih baik. Oke, Iya. ya. Waspada tapi juga jangan terlalu overthinking Betul, banget gitu iya. ya. Oke, Dok, apakah dengan menjalani pengobatan untuk pasien yang punya penyakit paru ini bisa betul-betul sembuh 100%? Tergantung kasusnya. Oke. Ya, jadi beda-beda. Seperti pasien asma, dia tidak sembuh, hanya terkontrol. Jadi, cuman jangan khawatir. Jadi pasien asma itu kalau terkontrol ya kayak orang biasa, ngobrol, makan, olahraga, terus ya aktivitas seperti biasa. Jadi jangan, wah saya sakit seumur hidup, itu nggak boleh. Jadi mindset kita. Jadi memang untuk penyakit paru yang bisa sembuh itu TBC, itu bisa sembuh. Asal ketahuannya cepat, terus pengobatannya tepat, pasiennya tidak putus obat, dan kasusnya juga bukan yang terlalu berat gitu, yang lesinya tidak terlalu luas, itu bisa sembuh sempurna. Ya, jadi memang kalau pengobatan TBC itu kan lama, jadi dibandingkan dengan pemberian antibiotik pada infeksi paru yang lain, biasanya sekitar 2 minggu kan. TBC ini minimal 6 bulan. Nah, kadang-kadang orang tuh bosen dan merasa, wah sudah minum obat, sudah enak. 1 bulan orang pengobatan TBC itu biasanya batuknya udah hilang, berat badannya udah naik, gejala-gejala lain hilang semua. Dia merasa, oh udah enak nih, saya berhenti aja deh minum obat TBC-nya. Itu yang berbahaya, karena bisa menyebabkan nanti resistensi dari obatnya sendiri.
Jadi memang harus selesai. Tapi kalau selesai itu sembuh sebenarnya. Kalau yang nggak bisa sembuh ya tadi seperti asma, terus PPOK itu yang pada perokok itu. Terus kanker paru itu memang pengobatannya sudah canggih ya sekarang ya, sudah ada kemoterapi, imunoterapi, ada targeted terapi, tapi untuk kesembuhan 100% itu jumlahnya masih sedikit. Tapi bisa kita maksimalkan sampai kondisi yang istilahnya optimal untuk dia bekerja, untuk dia beraktivitas tuh bisa sebenarnya. Gitu. Oke, jadi jangan khawatir ya. Kalau misalnya kita pengen tahu lebih detail sebenarnya bisa ke RSUNS atau mungkin bisa ke yang lain nih dok. Misalnya kayak media sosial dan sebagainya. Bisa kita ada Instagram ya. Instagramnya cukup update ya. Di sana ada informasi. Misalnya layanan apa saja sih yang ada dan kontak personnya, kemudian yang bisa dihubungi kan, kalau butuh segera itu apa. Terus ada website ya, websitenya juga cukup update, nanti biar tahu, layanan dokternya tuh apa aja, dokternya siapa aja, mungkin kan, saya sukanya sama dokter ini, ya boleh aja sih, nggak masalah. Oke, gitu. Gitu. Kalau misalnya mau ngobrol-ngobrol dengan dokter Brigita dulu juga nggak apa-apa ya? Rabu sampai Jumat aja. Iya. Tetap ya promosi. Untuk mencegah ke sana ya. Iya. Biar kita juga ibaratnya bisa jaga kesehatan paru kita gitu. Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan yang memang harus kita lakukan untuk mencegah penyakit paru ini? Ya, jadi untuk paru sendiri itu kan dia organ yang paling terhubung dengan dunia luar ya, dia cepat sekali masuk. Kalau seperti itu kan berarti lingkungannya tuh bersih. Dari gaya hidup sendiri, kita makan makanan yang sehat, bergizi, tidak merokok, tidak terpapar asap rokok. Kemudian kalau bekerja, tergantung lingkungan pekerjaannya bagaimana. Misalnya kerja di pabrik, ya gunakan APD yang disediakan alat pelindung diri, misalnya masker yang tepat. Terus olahraganya apa sih kalau untuk pasien paru? Banyak. Tergantung pasiennya. Mampunya seperti apa, jangan dipaksakan. Pasien lansia disuruh aerobik, ya susah juga ya. Nah, misalnya pasien lansia ya disuruh jogging, jalan pagi aja semampunya. Tapi kalau yang muda-muda boleh kita kasih yang agak aerobik, misalnya senam, kemudian bisa cycling. Sekarang lagi ngetren ya, betul. sepedaan tuh boleh, tapi ya semampunya, dilihat denyut nadinya juga. Kalau lebih dari 20 lebih dari 20 dari biasanya ya di stop dulu, berhenti ya. Saya biasanya 100, nih kok udah 120, 130, ya berhenti dulu sebentar. Nanti baru lanjut lagi. Jangan balapan sama temennya. Kadang kan suka tantangan ya, teman saya udah sampai sana nih, saya belum. Nah itu jangan. Jadi tiap orang harus ngukur. Terus berenang itu juga bagus. Jadi untuk pemeliharaan fungsi parunya. Jadi pasien asma itu kan biasanya kita suruh, Bu berenang ya kalau ini. Enggak, pasien yang habis operasi, biasanya operasi paru, ambil tumor atau apa tuh kita minta untuk berenang. Karena memang kalau dalam waktu berenang tuh kan kita latihan napasnya itu bisa maksimal gitu loh. Narik napas, buang napasnya itu panjang. Jadi memang untuk kapasitas fungsi parunya dia bisa meningkatkan di situ. Ya. Oke, banyak sebenarnya aktivitas fisik yang bisa kita lakukan dan itu sebenarnya tinggal kemauan diri kita sendiri ya. Betul. Katanya sih olahraga itu paling mudah diomongkan tapi paling susah dipraktek. Oh benar, iya benar. Jadi memang ya paling tidak harusnya ada tolok ukurnya. Jadi misalnya di rumah ada yang ngajakin, ada yang mendukung. Yang jelas keluarga yang misalnya ada penderita paru di rumahnya harus disupport, jangan malah dijauhin. Jadi misalnya, udah kena TBC nih, dikurung, terus nggak diperhatikan. Ya memang harus terisolasi, tetapi bukan yang terus dikucilkan, dihindari itu ya bukan seperti itu. Justru diberikan semangat, diajak untuk aktivitas fisik tadi, tapi sesuai dengan kemampuannya dia. Betul, sesuai kemampuannya. Oke, jangan dipaksakan juga ya, mentang-mentang pengen sehat cepet gitu. Nggak bisa, harus bertahap. Harus bertahap ya. Jangan lupa Sobat Espos juga bisa tanya-tanya loh ini ya sama Dokter Brigita. Jadi silahkan, mungkin selama ini punya pertanyaan yang udah disimpan dari kemarin-kemarin, pengen tahu sebenarnya gaya hidup seperti apa sih yang memang harus kita terapkan agar kita ini bisa benar-benar mencegah penyakit paru, apapun ragam dari penyakit paru ya. Betul. Dok ya, karena ya itu tadi seperti yang Dokter Brigita bilang gitu, kesehatan paru ini jadi yang utama karena paru ini jadi yang sensitif juga gitu ya. Dokter, ada olahraga yang ini nggak dianjurkan gitu nggak sih? Kayak misalnya mungkin olahraga ini recommended nih untuk bisa ngatur pernafasan selain renang tadi ya. Selain renang. Direkomendasikan ya. Kalau biasanya kalau paru renang ya, paling ini kan renang sebenarnya. Cuman kalau pasiennya tidak bisa berenang ya
Yang lain misalnya bersepeda, iya. atau jalan pagi. Jalan pagi itu yang penting teratur, konsisten. Jangan seminggu ini hari Senin jalan kaki, Selasa tidur, Rabu tidur, Kamis jalan kaki. Jadi harus jadi kebiasaan. Setiap hari itu paling tidak 15 sampai 30 menit dilakukan jalan kaki. Ya? Jalan kaki kan mudah, murah. Boleh nggak sih di-courting kalau pas sama kita beraktivitas? Nggak boleh, harus beda ya. Harus menyempatkan ya. Kalau pagi itu kan udaranya mungkin lebih segar, Ya, ada sinar matahari pagi, itu kan banyak manfaat ya selain hanya dari aerobiknya sendiri. Aerobik jalan kaki itu termasuk aerobik loh. Jalan kaki, sepeda, jadi bukan cuma aerobik yang senam kencang-kencang tuh bukan. Jadi ya jalan, lari, tapi kan pasien paru jarang ya. Apalagi yang geriatri itu kan juga Bu, suruh lari kan juga nggak mungkin malah jatuh nanti, jadi timbul masalah baru. Paling kita suruh jalan, karena memang setiap orang pasti bisa melakukan dan ada alatnya juga di rumah gitu loh. Kalau misalnya kita suruh, oh Pak badminton gitu kan juga, dia kan pola napasnya juga tidak teratur kalau badminton itu. Mungkin kalau yang masih muda, masih bugar, asmanya ringan atau penyakit parunya ringan, boleh-boleh saja. Tapi kalau yang sudah lansia, kita tidak rekomen untuk melakukan olahraga yang ritmiknya cepat seperti itu. Oke, gitu. Jalan ini berarti direkomendasikan baik untuk mereka yang mau jaga kesehatan parunya atau yang memang sudah kena ya? Dua-duanya bisa. Jadi untuk memulai, kan mencegah itu lebih baik Mbak Ika. Betul. Mencegah lebih baik. Misalnya tadinya belum berolahraga sama sekali, kan banyak tuh kaum muda sekarang maupun ya baik yang muda, yang tua, orang yang olahraga itu kan jumlahnya pasti lebih sedikit. Kita mulainya jangan yang berat-berat dulu. Ya mulainya dengan cara ya bangun pagi terus jalan pagi. Ya jangan yang langsung saya mau ambil kelas apa gitu kan malah lebih effortnya lebih gede gitu. Kita mulai dengan yang sederhana dulu. Yang penting konsisten. Nanti naik bertahap, lama-lama naik tahapnya. Jedanya juga naik gitu ya. Oke, ya. Konsistensi. Iya, itu yang penting. Ya. Susah soalnya. Dok, apalagi ini curhatan saya pribadi ya. Apalagi kalau kita udah masuk dunia kerja itu kan kadang kayak udah kecapean duluan ya dok. Benar. Sampai rumah mager. Iya. Mau olahraga udah malam gitu ya. Iya. Terus paginya juga kadang aduh malas banget karena kecapean gitu. Ada nggak sih kayak tips untuk mereka mungkin yang secara kesibukan nih lumayan banyak ya, harus yang seperti apa nih dok? Ya tadi pertama harus niat dulu Mbak Ika, kalau nggak niat ya pasti nggak jalan. Nah itu tergantung, misalnya kerjanya di pagi hari itu padat ya jadwalnya, mulai jam 6 pagi udah aktivitas, nggak bisa nih saya harus nyiapin sarapan buat anak, apa-apa. Ya sudah misalnya sore senggang ya sore saja. Jadi memang olahraga tergantung dari individu masing-masing. Bisanya sore ya sore, pagi ya pagi. Yang penting tadi konsisten dan niatnya terjaga terus gitu. Ada komitmen pengen hidup sehat. Betul. Ya udah dijalankan ya. Pokoknya niatnya itu ya Sobat Espos ya. Betul. Ya seminggu mungkin berapa paling minimal gitu dok? Minimal ya kalau baru awal mulai ya nggak harus langsung seminggu full ya. Seling-seling gitu dulu lah, seling-seling dulu. Ya, 4 kali ya, gitu ya. Begitu boleh. Nanti naik lama-lama. Kalau sudah jadi kebiasaan pasti bisa setiap hari gitu. Durasinya juga tidak usah lama-lama, 15 menit cukup. 15. Yang penting ada dan dilakukan terus. Gitu. Niatnya ya, Sobat Espos ya. Niat itu mahal banget ternyata. Oh betul. Dok, ini ada beberapa pertanyaan ya yang sudah Sobat Espos kirimkan. Langsung aja nih, yang pertama dari Mas Alilan. Kalau keluarga serumah merokok dok, gimana ya dok agar bisa terhindar dari ragam penyakit paru? Serumah ngerokok ini berarti mungkin satu rumah tuh maksudnya lebih dari satu. Iya, lebih dari satu. Itu susah ya. Sebaiknya ya memang paling benar itu ya harus berhenti merokok semuanya. Cuman kan saya tahu ya orang berhenti merokok itu susah. Jadi memberhentikan, biasanya berhentinya kalau udah sakit. Nah mumpung belum sakit, ya kalau bisa di stop. Memang paling benar stop. Paling benar. Jadi nggak ada cara lain. Misalnya, wah dok saya kurangi ya dari tadinya satu bungkusan tuh loh, satu kemasan itu ya. Isinya berapa misalnya 12 batang ya satu wadah itu. Saya kurangi jadi separohnya. Itu sebenarnya juga tidak terlalu signifikan untuk ini. Jadi nggak bisa ya berhenti. Karena sudah berhenti pun kadang-kadang prosesnya masih tetap berjalan. Nah, itu yang harus kita waspadai. Ya kalau satu rumah merokok ya misalnya kondisinya masih sehat, masih muda, ya ditanamkan ke diri sendiri.
Mungkin waktu masih muda masih enak ya, belum 40 ke atas. Nanti kalau udah 40 ke atas biasanya baru keluar gejalanya. Jadi kalau bisa ya ditanamkan niat untuk berhenti. Ya, kalau mau berhenti gimana? Ya dialihkan ke kebiasaan yang lain, misalnya apa yang hobi yang positif, misalnya motret atau apa gitu boleh. Tapi nggak sama ngerokok gitu. Nah, serumah ini juga susah. Nanti susahnya tuh apa? Buat yang nggak merokok itu dalam satu rumah itu. Misalnya ada ibunya, anaknya cowok semua 3, rokok semua. Yang paling kena tuh ibunya ini, jadinya ya repot juga gitu. Oke, karena ya gimana ya, kadang yang namanya environment, lingkungan ini kan pasti berpengaruh Pengaruh, banget. bener. Ya, Dok, ya. Mungkin yang satu udah niat nih, yang satunya belum. Udah deh, yang satunya nanti nggak tahan godaan nih. Ya udah. Ya harus niatnya, jangan nunggu sampai sakit, harus berhenti dulu. Apalagi orang yang kita kasih sakit itu akan lebih pedih ya istilahnya ya. Karena apa gitu, karena wah itu karena saya atau karena siapa kan juga repot ya. Saya jangan tunggu sampai sakit, berhenti sekarang itu lebih bagus. Sayangi diri kita dan juga keluarga kita. Benar. Ya. Gitu. Baik, kita ke next question ya, Dok ya. Ini dari Verdok ya, betul. Kalau saya mantan perokok, Dok. Nah, katanya paru-parunya nih kotor. Ada saran nggak buat cara bersihin paru-paru? Ya. Tapi nggak ada usianya ya itu ya. Nah, sebenarnya kan tergantung usianya juga. Kalau masih muda mungkin dengan aktivitas dan olahraga yang baik bisa menunjang fungsi parunya. Untuk mantan perokok dia sudah bagus, dia berhenti, tidak menambah istilahnya tabungan di dalam. Jadi tuh asap rokok yang masuk zat-zat itu tuh dia ditabung, ternyata di dalam dia tidak keluar. Selamanya di dalam situ. Cuman kondisinya itu kan kalau dia sudah berhenti ya sudah stop sampai di situ tabungannya. Cuman proses peradangan itu kadang-kadang masih ada di dalam. Ya gimana caranya mencegah biar tidak semakin parah? Jadi ya dengan tetap kita periksa dulu. Ya tergantung soalnya. Jadi setiap pasien tuh berbeda. Nanti kita ronsen dulu. Kita lihat fungsi parunya dengan cara pemeriksaan fungsi paru. Kita suruh niup alat. Oh, kira-kira berapa mili sih kapasitas parunya itu? Kalau masih bagus, kita tentukan aktivitas fisik apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kebugaran dan istilahnya fungsi parunya biar stabil, tidak semakin turun. Karena yang kita takutkan tadi proses peradangan yang masih berjalan terus itu menyebabkan fungsi parunya tadinya misalnya masih dalam kondisi baik. Semakin usia naik, dia semakin turun. Nah, kalau turun biasanya akan timbul gejala. Misalnya sesek, terus tadi ya, batuk, seperti itu. Jadi ya olahraga, makan makanan bergizi, ya itu nanti tergantung dari hasil pemeriksaannya itu. Nanti kalau tahu usianya berapa, nanti kita lakukan dulu pengkajiannya. Oh ini ternyata dia butuh apa aja gitu. Ya. Gitu ya jawabannya. Ini atas nama F3RDDOK ya. Jadi susah ya, nanti Dok. Jadi silakan nanti kalau misalnya pengen tahu lebih detail menyertakan kondisinya juga usianya paling tidak usia. Dan lama merokok itu beda soalnya. Merokok baru kemarin sama 10 tahun kan beda. Iya. Oke, kita lanjut ya, Dok ya. Ini dari IE Channel. Dok, menjaga kesehatan paru-paru ini ada kaitannya dengan makanan yang dikonsumsi nggak sih, Dok? Ya, ada. Untuk penyakit paru sendiri memang untuk makanan dikonsumsi sebenarnya tidak spesifik, tapi intinya makanannya itu harus bergizi, mengandung banyak vitamin ya. Vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D. Vitamin D itu untuk regenerasi sel-sel yang di paru. Alveoli itu sangat butuh. Vitamin D kan katanya dapatnya dari matahari ya. Sebenarnya paling banyak dari makanan. Makanan apa aja ada. Jadi daging-daging putih seperti ayam, sapi, susu itu ada semua. Kemudian untuk vitamin A juga bisa kita dapatin dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Yang penting bukan makanan yang mengandung misalnya pemanis buatan atau makanan yang diolah junk food ya, diolahnya dalam waktu singkat, instan, itu jangan terlalu sering. Kalau misalnya pasien yang asma atau punya alergi tertentu ya sebaiknya tes alergi dulu. Nah, yang paling benar tahu nggak dia nggak tes alergi ya harus dipahami dulu dari kecil. Harus dihindari banget, misalnya dia alergi siput ya jangan dimakan. Nanti akan menimbulkan reaksi untuk serangan parunya itu. Jadi dinamakan serangan asma tuh kadang-kadang bukan cuma serangan yang ringan, kadang-kadang yang bahaya, mengancam jiwa kan. Yang harus butuh alat bantu nafas berat tuh juga banyak, hanya karena dia alergi, dan itu harusnya bisa dihindari. Tapi kalau diet yang khusus misalnya kayak orang diabetes atau apa tuh tidak ada sebenarnya pasien paru, yang penting gizi saja dan
mengandung bahan vital. Oke, dokter, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan dan nanti ada juga beberapa yang saya pengen tanyakan lebih detail juga sama dokter Brigita ya. Tapi sayangnya kita mesti jeda dulu. Jadi untuk sobat Espos yang mungkin tadi pertanyaannya belum sempat dikirim ya, dikirim langsung. Nanti habis ini kita bahas. Jangan kemana-mana, terus bersama kami. Katanya nggak ada jeda. Hadir dalam berbagai platform yang dapat dinikmati dengan mudah dan murah serta dapat dijangkau dari manapun. Solo Pos terbit dan tayang dalam format media cetak, media online, penyiaran radio, dan video. Bermula dari koran, Solo Pos mengembangkan produk media dan bertransformasi melalui siaran radio Solo Pos FM, video streaming melalui platform YouTube, media online solopos.com, serta konten premium Espos Plus. Solo Pos terus melakukan inovasi dan pembaruan sebagai bentuk perwujudan tekad menjadi penyaji informasi yang utama dan terpercaya. Solo Pos, media informasi multi-platform. Hadir dalam berbagai platform yang dapat dinikmati dengan mudah dan murah serta dapat dijangkau dari manapun. Solo Pos terbit dan tayang dalam format media cetak, media online, penyiaran radio, dan video. Bermula dari koran, Solo Pos mengembangkan produk media dan bertransformasi melalui siaran radio Solo Pos FM, video streaming melalui platform YouTube, media online solopos.com, serta konten premium Espos Plus. Solo Pos terus melakukan inovasi dan pembaruan sebagai bentuk perwujudan tekad menjadi penyaji informasi yang utama dan terpercaya. Solo Pos, media informasi multi-platform. Oke, Sobat Espos, kembali lagi masih bersama kami di talk show dalam rangka World Lung Day 2022 ya. Kita juga masih membahas satu tema tentang sehat untuk semua, dan jangan lupa Sobat Espos bisa langsung tanya ke Dokter Brigita. Mumpung masih ada Dokter Brigita, silahkan konsultasi di sini, karena kalau udah di luar dari sini nanti harus menyesuaikan dengan jam prakteknya Dokter Brigita ya di RSUNS. Dan yang tadi sudah mengirimkan pertanyaan, kita akan langsung aja ya Dok ya untuk membacakan kembali beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Kali ini dari Sasa dan Echa Channel. Dok, ayah saya ini kebetulan ngerokok dok, katanya nggak ada masalah. Kata ayah saya buktinya orang-orang dulu pada ngerokok, terus lagi umurnya panjang-panjang. Gimana dok? Kalau misalnya kita sebagai seorang anak ya, kadang kan juga gimana, posisinya serba nggak enak juga ya, mau memberitahu orang tua ketika diberitahu atau mungkin diingatkan dulu orang tua jawabannya kayak gitu. Gimana dok? Ya, jadi kalau mesti kan bahasanya orang dulu, orang dulu umurnya panjang-panjang, orang dulu jarang kena penyakit, padahal juga ngerokok. Orang dulu datanya tidak banyak. Ya, jadi memang kalau zaman sekarang kita sudah lebih istilahnya melek ya, melek teknologi, melek apa ya, database-nya kita perbarui seperti apa, jadi penelitian-penelitian itu lebih banyak dilakukan. Jadi mau nggak mau angkanya lebih tinggi sekarang. Kalau dulu sudah dilakukan mungkin juga sama saja gitu loh, karena kan tubuh manusia tidak berubah seperti itu. Dan juga rokoknya juga istilahnya kan dari tahun ke tahun dia tidak banyak apa sih istilahnya, perubahan teknologi rokok kan juga tidak terlalu bagaimana gitu loh. Jadi sama. Ya prinsipnya tidak bisa disamaratakan setiap orang. Kadang-kadang juga ada yang misalnya merokok nggak ada gejala apapun, tapi kan belum tentu orang yang merokok itu tidak menyebabkan orang sekitarnya mengalami penyakit yang sama. Jadi istilahnya dalam satu rumah yang merokok nggak apa-apa, sehat-sehat aja, tapi yang satu rumah ternyata kena kanker paru, nah itu banyak ya seperti itu.
Kan kita tidak mau, kadang-kadang kita tidak harus hanya memikirkan diri sendiri, Oke, kita harus betul, pikirin betul. juga keluarga yang lain bagaimana. Tapi ya intinya tetap menyayangi diri sendiri itu adalah yang paling utama. Jadi kita tahu zat-zat yang dimasukkan ke dalam paru dari rokok itu tidak ada yang positif di situ. Makanya ya harus dipertimbangkan untuk dihentikan. Nah, gimana caranya pendekatannya? Ya itu kan tiap orang lain-lain. Dan yang paling penting tuh dari keluarganya tadi. Keluarganya harus bisa ngasih tahu bagaimana. Apalagi misalnya di rumah ada yang hamil, ada lansia, di situ ada lansia yang lain yang kira-kira nanti kalau kena paparan asap rokok atau sebagai perokok pasif akan lebih bergejala ketimbang orang yang merokok itu sendiri. Akhirnya jangan cuma mikirin, oh buat saya aja, oh nggak bisa. Jadi memang harus mikirin semuanya. Gitu. Kan tadi temanya paru sehat untuk semua. Jadi bukan paru sehat untuk diri sendiri kan nggak beda ya. Paru sehat untuk semua. Oke, memang dalam hal ini kita dituntut buat nggak selfish gitu ya, ibaratnya. Iya betul. Iya kan? Hanya untuk kesenangan diri kita sendiri, memikirkan untuk kesenangan diri kita sendiri. Gitu. Padahal orang-orang di sekitar kita ini kena imbas nih dari kesenangan tersebut. Tapi mungkin ini juga dirasakan oleh banyak orang sih Dok. Ketika keluarganya juga sebenarnya banyak yang merokok, dia bingung nih menggunakan cara komunikasi seperti apa. Ya, makanya untuk berhenti merokok itu sebenarnya kan ada layanan kesehatan sendiri ya. Upaya berhenti merokok itu ada bukan khusus tapi ada pelatihan. Dengan ini nanti ada kliniknya sendiri. Jadi memang bukan usaha yang sehari 2 hari. Iya. Ya, dia memang ada pendekatan secara psikologis. Misalnya oleh tim dokter khusus ya, tim dokter mungkin dari psikiatri. Ada pendekatan sendiri. Kenapa sih kira-kira kok nggak mau berhenti merokok? Itu kan ada sebabnya. Ya, ada kepuasan yang dia dapatkan dari situ. Nanti bisa diarahkan ke yang lain. Tapi itu bukan yang usaha yang singkat. Jadi memang harus ada dorongan keluarga. Kalau misalnya perlu dibawa ke tim berhenti merokok tadi supaya bisa maksimal berhentinya. Oke. Soalnya juga banyak juga yang bisa berhenti akhirnya. Jadi kan bukan sesuatu yang mustahil untuk berhenti sebenarnya. Gitu. Oke, ini kalau di rumah nih Dok ya, mungkin dari pasien-pasien yang udah pernah cerita gitu, ketika misalnya di rumah sebenarnya dia juga punya pengalaman yang sama, masih ada anggota keluarga yang merokok, ketika diberitahu gitu tetap ngeyel dan sebagainya gitu, apakah perlu kayak semacam ada buat aturan gitu, misalnya aturan tertulis ya memang, oh kamu kalau misalnya mau merokok habis dari luar jangan masuk dulu sebelum mandi, ganti baju, bersih-bersih dan sebagainya, atau ada kotak khusus, tempat khusus gitu untuk yang ngerokok? Ya, kalau semisal memang belum bisa berhenti dan istilahnya susah banget disuruh berhenti ya, cara tersebut adalah yang paling efektif mungkin. Jadi sebelum pulang, jaket harus dilepas. Ya, kayak orang zaman pandemi kita masuk rumah tuh harus mandi dulu, keramas, ganti baju, full, baru ketemu orang-orang. Ya mungkin nanti dengan peraturan seperti itu, si perokoknya merasa ribet. Merasa ribet, jadi dia merasa, aduh daripada saya suruh keramas kayak gini mending berhenti aja gitu. Iya, betul. Betul. Seperti itu boleh aja dilakukan. Dan itu memang lebih baik daripada tidak ada usaha sama sekali. Jadi yang bisa dilakukan itu dulu. Apalagi kalau punya anak kecil tadi. Betul. Pulang keramas, mandi, baru gendong anaknya, itu baru boleh. Oke, iya. Yaudah sekarang peribet aturan aja di rumah ya. Bagi ibu-ibu, mbak-mbak ya, atau mungkin anggota keluarga yang lain yang sebenarnya udah kasih tahu nih anggota keluarganya, tapi ternyata masih tetap ngeyel dengan banyak alasan dan argumen. Udah peribet aja kasih alasan tadi ya. Dok, kita ke pertanyaan berikutnya nih Dok. Banyak banget yang udah masuk. Ada beberapa pertanyaan lagi nih dari F3RD ya. F3RD, di RSUNS ada terapi untuk orang biar bisa berhenti ngerokok nggak Dok? Atau hipnoterapi dan sebagainya gitu. Tapi kalau soal berenang, saya nggak bisa berenang Dok. Usia saya 40 tahun gitu. Ini yang tadi ya, jangan yang tadi. Oh iya, yang betul. Dia menyertakan usia 40 tahun ya. 40 tahun itu biasanya batas istilahnya tidak bergejala, jadi bergejala itu kita lihat di usia 40 tahun. 40 tahun ke atas biasanya sudah mulai nongol nih hal-hal yang membuat dia, waduh aku berhenti nggak ya, itu baru sadar usia segitu biasanya. Kalau sebelumnya biasanya masih enak-enak aja gitu, masih rokok, masih vape sama aja loh ya. Nah itu kalau misalnya klinik berhenti merokok sendiri di rumah sakit UNS kita belum punya secara khusus. Tapi kalau misalnya untuk upaya berhenti merokok kita bisa bantu dari bagian paru
sama nanti kita konsultan di bagian psikiatri atau kejiwaan, tapi bukan berarti sakit jiwa ada gangguan itu beda. Jadi tim dokter psikiatri ini khusus, jadi nanti istilahnya diedukasi, diberi support, agar bisa berhenti. Karena untuk berhenti merokok itu kita nggak bisa usaha sendiri, memang harus ada timnya, jadi nggak cuma dokter paru saja sendiri itu nggak bisa. Jadi nanti ada koordinasi, jadi tim dokter paru nanti menentukan aktivitas fungsi parunya seberapa, dan nanti kira-kira dia berhentinya tuh mulai dari mana. Terus ada obat, biasanya ada obat yang diberikan untuk misalnya untuk berhenti merokok, misalnya kita berikan seperti antioksidan, seperti itu kita berikan untuk pendamping pada saat dia berhenti. Lah untuk tim dokter psikiatrinya atau psikolog mungkin dari situ juga bisa memberikan support. Jadi setiap hari itu aktivitas apa yang bisa dilakukan, kemudian mindset positif yang ditanamkan itu penting, dan jelas kolaborasi dengan keluarga. Jadi nggak bisa kalau cuma dokter paru sendiri gitu. Bisa saya datang nanti kita konsultan biar dapat solusi agar bisa berhenti gitu. Oke, jangan khawatir, pokoknya ke RSUNS aja ya. Langsung ke pertanyaan berikutnya lagi ya dok ya. Ini dari Avani. Dok, apakah ada nih tips dan trik untuk yang alergi dingin atau batuk ya dalam menghadapi cuaca ekstrim, karena cukup ngeganggu gitu dok? Terima kasih. Kita nggak bisa menghindari alergi dingin ya. Jadi ya memang alergi dingin itu sebagian besar ya pasien asma kayaknya punya alergi dingin. Ya kalau alergi itu intinya tidak boleh terpapar sebenarnya. Kalau dia alergi debu tidak boleh terpapar debu. Alergi dingin tidak boleh terpapar dingin. Ya sudah, prinsipnya seperti itu sebenarnya. Ya kalau dingin bagaimana? Ya intinya jangan keluar malam. Ya dikurangin jadwal keluar malamnya bagaimana. Kalau keluar malam gunakan pelindung yang cukup. Misalnya kalau kita nggak bisa menghambat cuaca, kan kita bukan pengendali cuaca kan, beda sama avatar ya, kita bisa mengendalikan cuaca. Kita kan nggak bisa, jadi ya kita harus menggunakan misalnya jaket, mungkin masker, topi. Bagaimana caranya biar tidak terpapar dingin yang berlebih. Kemudian imunitas tubuh juga ditingkatkan, misalnya tadi makan makanan sehari-hari yang mengandung banyak vitamin tadi. Terus juga kalau merokok juga dihentikan juga, karena nanti fungsi parunya semakin turun, dikit-dikit kena alergi langsung bengek, asmanya kambuh seperti itu. Tapi memang pada prinsipnya untuk alergi dingin sendiri intinya adalah menghindari paparannya. Kalau alergi dingin ya sudah, gimana caranya biar mengurangi paparan dingin yang kita hadapi seperti itu. Oke, terus kalau misalnya di dalam ruangan gitu, kebetulan kita nggak, kadang karena orang banyak ya, ada yang suka kalau pas dingin dan sebagainya. Ya bisa ya, kita ngatur semua orang nggak mungkin. Itu tadi, ya gimana caranya? Kita sendiri berarti yang harus prepare ya dok ya. Pakai masker, pakai topi ya. Kalau misalnya kita bisa kasih tahu orang, saya punya alergi dingin loh gitu, dan orangnya mau mengerti, otomatis AC-nya dikurangin atau gimana. Tapi kan kadang ada ruangan yang mengharuskan memang harus dingin ya, biasanya. Betul. Ada peralatan medis tertentu. Kadang nakes juga ada alergi dingin, dia kerja di ICU misalnya. Ruangannya nggak bisa kalau nggak dingin, alatnya rusak semua nanti. Ya mau nggak mau dia yang harus menyesuaikan. Gimana caranya? Kalau dia istirahat tidur ya selimutnya didobel atau bagaimana. Terus terapi-terapi yang misalnya untuk pengontrol, misalnya dia asma ya harus dipakai. Ya, jadi ada terapi controller di situ yang berperan penting. Misalnya dia asma, dia punya alergi dingin, dia punya pengontrol yang dipakai untuk harian, atau misalnya bila perlu tapi pada kondisi asma yang sudah bagus. Gitu. Oke, kuncinya di kita juga ya. Prepare sebanyak-banyaknya lah biar kita ketika keluar atau ada acara nggak kedinginan gitu ya. Alergi dingin paling susah soalnya. Oke, ya. Kita ke pertanyaan berikutnya, dok. Ada dari Ulia Amalia. Izin bertanya ya, dok ya. Gimana cara pemulihan kapasitas paru setelah terkena COVID dan memerlukan waktu berapa lama nih untuk bisa kembali pulih? Ini anaknya dokter kali ya, tahu kapasitas. Ya. Okay. Jadi kapasitas paru setelah COVID itu bisa ada yang berkurang, ada yang biasa saja, ada yang ya nggak terpengaruh apa-apa. Gitu. Tapi ada juga yang mengalami namanya fibrosis ya, biasanya dia parunya tuh keras. Nah, jadi kan COVID itu kan kita tahu ya, ronsennya kan kemarin udah sering lihat ya, maksudnya putih-putih. Nah itu kalau sudah sembuh tuh kadang ada yang hilang, udah jadi hitam biasa aja, ada yang masih menetap di situ putih-putih juga fibrosisnya. Dan kita tahu untuk obat anti fibrosis sendiri kan mahal ya, jutaan, dan dipakainya tahunan. Nggak mungkin lah kita menghabiskan uang segitu banyak untuk istilahnya berobat, kan tidak semua orang juga bisa cover untuk beli seperti itu. Nah, untuk meningkatkan kapasitas parunya sendiri harus bertahap dan tergantung dari derajat keparahan pasiennya. Jadi lain-lain. Ada yang derajat ringan, misalnya untuk kapasitas fungsi paru yang menurun,
kita bisa meresepkan, bukan meresepkan tapi menyarankan untuk tadi rehab paru. Rehab paru itu dengan cara apa? Dengan aktivitas daily living yang baik. Jadi tadi paparannya dikurangi, paparan asap rokok, asap kendaraan itu dikurangi. Kemudian misalnya dari pekerjaan, dia dilihat dulu statusnya pekerjaannya apa. Saya pekerjaannya harus di jalanan, ya gimana? APD-nya bagaimana? Diperhatikan. Terus olahraganya yang tadinya mungkin tidak pernah, ya harus dia lakukan olahraga. Kalau misalnya nggak bisa renang, dia sarankan untuk belajar berenang, gitu, belajar berenang. Atau kalau misalnya nggak bisa renang sama sekali, ya sudah sepeda, lari pagi. Itu bisa meningkatkan kapasitas parunya. Nah, nanti kan kita ukur biasanya. Pertama tuh kita ukur dulu yang niup alat tadi. Kita ukur kira-kira berapa mili sih kapasitas parunya. Kita suruh aktivitas, diberikan terapi obat, misalnya pengontrol atau antioksidan tadi. Selama beberapa bulan kita evaluasi terus. Nah, nanti kita cek lagi, berapa bulan kita cek, kita ukur lagi, suruh niup lagi. Biasanya bisa naik kalau dia teratur dan mau patuh, misalnya mau melakukan dengan baik. Tapi kalau kondisi sudah berat, misalnya bed rest, ada orang tua kan sering tuh lansia di rumah cuma bed rest, ketularan COVID sama pembantu atau apa tuh kan sering. Itu kan tidak bisa dengan mudah, ayo ibunya disuruh olahraga, kan itu nggak bisa. Itu dibantu, misalnya orangnya kena stroke, ya dibantu dengan cara pasif, misalnya dimiring-miringin kanan, kiri, terus setengah duduk. Kalau makan tidak boleh tersedak, itu sangat penting. Jadi pasien seperti itu. Terus diberikan terapi yang kira-kira dia bisa pakai, misalnya memberikan obat inhalasi kalau perlu, itu yang bisa dipakai, bukan yang nyedot, tapi yang tinggal dia hirup aja udah bisa, seperti itu. Terus paparan di rumah, misalnya dengan rokok tuh dihindari juga. Yang penting tadi aktivitas fisiknya dibantu secara pasif, jadi dianya cuman tinggal diem aja, digerakkan sama misalnya orang yang membantu, misalnya fisioterapis atau apa, atau misalnya anaknya yang di rumah bisa bantu gerakan tangan, gerakan kaki. Ya, jadi jangan dibiarin aja. Kalau dibiarin aja nanti otomatis mungkin fungsi parunya malah tambah turun. Seperti itu. Ya, yang jelas intinya harus saling bantu ya, saling bahu-bahu kalau di rumah ya memang pokoknya. Ya tergantung kasusnya, kalau ini kan luas dia, jadi beda-beda. Kita ke pertanyaan berikutnya ya dok. Ini dari Rico Alfa Apriliano. Dok, kalau saya ini perokok, tapi saya juga rutin olahraga. Gak tahu ini pembelaan atau gimana ya, tapi memang saya perokok tapi saya juga rutin olahraga. Berarti kondisi paru-paru saya gimana dok? Gimana dok? Kadang-kadang ya seperti saya bilang tadi, pada perokoknya belum tentu efeknya ini belum terasa. Dia masih muda, masih olahraga, masih belum 40 atasan ke 40 ke atas baru ada terasa. Tapi orang-orang sekitarnya itu harus diperhatikan juga. Di rumah dengan siapa? Ibunya sudah tua, kena stroke lagi, dilihat lagi. Seperti itu. Jadi harus diperhatikan benar-benar. Kalau dia mau pulang ya tadi seperti saran Mbak Ika tadi. Kalau mau pulang ya sudah, ganti baju, mandi, keramas, baru ketemu orang serumah ya silakan. Tapi sebenarnya merokok sendiri itu pasti nanti ada efek sampingnya. Tapi mungkin sekarang lebih dirasakan. Makanya kalau bisa berhenti. Kalau belum bisa berhenti ya tadi usahakan agar orang-orang yang kita kasihi tidak terkena dampaknya juga. Ya, kalau kondisi parunya saya kira sih mestinya masih bagus, kayaknya olahraga teratur dan apa ya bisa dicek masih bagus. Tapi kan kita tidak tahu berapa tahun lagi, itu kan harus dicek lagi. Olahraga bagus sih, tapi jangan dijadikan alasan untuk excuse. Ya kan dok, jangan dijadikan alasan untuk gimana ya? Oke lah ngerokok nggak apa-apa, yang penting olahraga. Tapi ternyata ada yang punya prinsip kayak gitu, mungkin anak-anak muda sih kebanyakan ya dok. Masalahnya efeknya bukan ke diri sendiri aja, ke orang lain juga. Nah itu yang bisa membantu kita untuk menyadarkan ketika ada anggota keluarga kita yang seperti itu ya. Berarti kita sadarkan bahwa efek dari merokoknya itu nggak hanya buat dia aja gitu ya. Buat yang lain, orang yang ada di sekitarnya. Dokter, kayaknya kalau kita ngebahas semua pertanyaan dia cukup waktunya. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk closing statement kita juga dok ya. Gimana cara jaga kesehatan paru kita? Terus mungkin tadi ada beberapa sih sebenarnya sobat Espos yang curhat dan sebagainya gitu. Berkaitan dengan dok, kalau ya itu tadi yang terakhir, saya olahraga rutin nggak apa-apa ya, ngerokok dikit-dikit ya. Silakan dokter. Jadi sesuai dengan tema World Lung Day atau Hari Paru Sedunia, memang paru sehat untuk semua ya. Jadi untuk paru sendiri itu memang dia adalah organ yang vital yang dimiliki seseorang yang harus ada. Tidak mungkin tidak punya paru kan.
pasti harus ada. Jadi kita harus jaga benar-benar karena dia sangat terhubung dengan dunia luar. Jadi jendela keluar itu sangat terbuka lebar. Untuk saluran pertama yang masuk itu adalah yang paru-paru itu tadi, ya, langsung ke parunya itu. Ya, jadi memang dijaga untuk diri sendiri. Diri sendiri itu akan lebih baik ketika kita menjaga paru kita tetap sehat. Kita akan juga ikut menjaga lingkungan kita juga tetap sehat. Kita berperan di situ. Jadi paru sehat bukan hanya untuk diri sendiri, tapi paru sehat juga digunakan untuk menjaga kesehatan paru orang di sekitarnya. Jadi paru sehat memang untuk semua. Begitu ya Mbak Ika. Oke, Dokter Brigita terima kasih banyak. Ya, sama-sama, udah Mbak sharing Ika. banyak hal buat Ya. kita ya. Dan ini juga bisa jadi reminder juga buat kita buat jaga kesehatan, lifestyle itu penting ya. Lebih baik mencegah daripada nanti udah terkena ngobatin ya. Prosesnya lebih lama lagi. Betul. Pemulihannya juga lebih lama lagi gitu ya. Iya. Dan terima kasih juga untuk Sobat Espos yang sudah menyimak jalannya talk show kali ini dalam rangka World Lung Day 2022. Ingat, paru sehat itu bukan hanya untuk kita sendiri aja, tapi paru sehat untuk kita semua. Sampai ketemu di talk show kesehatan yang lain, dan jangan lupa simak terus talk show kesehatan di Espos Live, dan jangan lupa follow sosial media kami dan juga follow sosial medianya RSUNS di Rumah Sakit UNS. Sampai jumpa. Hadir dalam berbagai platform yang dapat dinikmati dengan mudah dan murah serta dapat dijangkau dari manapun. Solo Pos terbit dan tayang dalam format media cetak, media online, penyiaran radio, dan video. Bermula dari koran, Solo Pos mengembangkan produk media dan bertransformasi melalui siaran radio Solo Pos FM, video streaming melalui platform YouTube, media online solopos.com, serta konten premium Espos Plus. Solo Pos terus melakukan inovasi dan pembaruan sebagai bentuk perwujudan tekad menjadi penyaji informasi yang utama dan terpercaya. Solo Pos, media informasi multi platform.